Ya. Ya, seulang ya. Oke, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang pentingnya masalah pada riset. Pentingnya masalah pada riset. Oke, masalah itu apa? Ini pasti udah sering Anda dengar, Anda pasti udah pernah juga mendapatkannya di mata kuliah, yaitu di penelitian, bahwa masalah itu adalah adanya perbedaan, adanya ketidaksesuaian yang biasanya disebut juga dengan gap. Biasanya disebut juga dengan gap. Ya. Adanya perbedaan atau adanya ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian apa? Satu cita-cita. Yang satu posisi saat ini. Misalkan cita-citanya 5. Ya, saya buat posisinya 3. Misalkan gitu posisi. Tapi cita-citanya di 5. Posisinya baru di 3. Ada ini namanya gap. Ada ketidaksesuaian. Itulah yang namanya masalah. Nah, cita-cita itu bisa apa yang diharapkan, ya, apa yang diharapkan tidak sesuai sama kenyataannya. Nah, berarti ada masalah. Antara harapan dengan yang kenyataan itu beda. Wah, ini ada masalah. Ya. Saya berharap, ya, misalkan saya berharap semester ini semestinya saya sudah kerja praktek, tapi kenyataannya belum. Nah, ini ada masalah. Nah, gitu ya. Jadi antara harapan dengan kenyataan itu ada perbedaan. Atau mungkin tujuan. Kalau di dalam organisasi yang lebih formal namanya tujuan. Setiap organisasi, setiap komunitas itu kan punya tujuan. Perusahaan, perusahaan juga kan dia punya tujuan. Kadang-kadang dinyatakan dengan visi, misi, gitu ya, visi, misi, turunlah jadi tujuan-tujuan dalam bentuk yang lebih teknis. Ya. Nah, tujuan itu dibandingkan dengan capaian saat ini, dengan capaian saat ini. Nah, berapa perbedaan? Apakah tujuan itu sudah tercapai? Belum. Kalau belum berarti masih ada masalah gitu. Ada effort ya, ada usaha, ada ikhtiar yang harus dilakukan lagi agar capaian kita mencapai ke tujuan. Nah, itulah dia masalah. Masalah itu perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Sehingga memang sebaiknya kita sering-sering membuat tabel seperti ini. Ada tabel. Kalau dulu namanya buku harian ya. Nah, di sini kita buat ini harapan kita. Apa sih harapan-harapan kita? Kalau tiap tahun biasanya orang buat ini. Apa namanya itu yang kalau tiap tahun? Harapan saya tahun depan gitu. Apa istilahnya? Yuk, saya mau ngetes ini. Pada nyimak nggak ya? Halo? Tahu, Pak. Ya. Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu, ya. Iya. Ngomong. Saya takut Kan ngomong. ngetes katanya pada nyimak apa enggak. Tapi saya nyimak, tapi saya nggak tahu. Oke. Ya, nggak apa-apa, William. Ayo, siapa lagi? Pada makan siang nih. Enak sekarang ya, kuliah online. Wah, ini saya kuliah sambil makan siang. Saya mau minta hidupkan video. Takutnya internet kita ini. Karena kalau video dihidupkan itu nyedot bandwidth semuanya. Ntar aja, kuliah terakhir nanti baru videonya dihidupkan. Ya, jadi biasanya misalkan kalau tiap tahun kan kita buat resolusi namanya ya, resolusi tahun 2000. Resolusi saya tahun 2021. Itu kan harapan kita. Apa yang kita inginkan itu terjadi atau tercapai
di tahun 2000 di tahun depan gitu nanti. Nah, itu harapan. Biasanya ya kita wajib punya. Kan secara pribadi kita harus punya, apalagi perusahaan. Kalau perusahaan kan namanya tujuan, visi, misi gitu, harapan. Ya, atau kita nyebutnya cita-cita. Cita harus ada. Atau kalau dalam agama namanya niat. Kita harus punya niat. Kalau nggak punya niat kita ya nggak bergerak ya. Yang menggerakkan kita itu kan niat. Jadi yang menggerakkan kita itu ya kita punya harapan. Kalau nggak punya harapan, ya dibuat-buat harapannya. Ingin apa gitu? Cita-citanya apa? Makanya ada yang bilang apa? Gantunglah cita-cita setinggi langit. Cita-cita setinggi tingginya maksudnya. Cita-cita itu jangan yang kalau bisa cita-cita itu yang bersifat visi ya, visioner ya. Visioner itu maksudnya sesuatu yang ini maksudnya cita-cita besar, tapi nanti cita-cita per tahun. Nah, tahun ini ingin jadi ini, tahun ini. Nah, setiap orang, setiap organisasi, setiap perusahaan pasti punya itu. Nah, kalau harapan, cita-cita, tujuan, visi, misi tadi ya segala macam yang maksudnya target ya. Nah, target itu tidak pada saat posisi sekarang semestinya sudah tercapai ternyata tidak. Nah, itulah ada gap ini. Wah, ini ada gap. Nah, itulah masalah. Sebuah perusahaan diharapkan produknya terjual setiap bulan 1000 produk. Nah, rupanya pada bulan ini cuma 800 produk. Nah, itu ada masalah. Sudah dibuat target, nah, ternyata nggak tercapai. Atau nggak usah target ya, bisa jadi masalah itu kelancaran ya, di dalam sebuah proses produksi ya, dari barangnya diproduksi, barangnya diedarkan, didistribusikan, itu harus semuanya lancar, kan gitu ya. Jadi ada kriteria kelancaran, sesuatu itu harus berjalan dengan lancar. Ternyata tidak lancar, nah itu kan ada masalah. Harapannya lancar, aman, bisa lancar, aman, tapi ternyata tidak lancar atau ada tidak aman. Nah, itu masalah. Masalahnya itu. Kalau disuruh menceritakan masalahnya, yang membuat orang mudah paham, Anda harus ceritakan tujuannya apa, harapannya apa. Kemudian Anda ceritakan, oh saat ini seperti ini. Nah, kan jadi orang paham gitu, oh iya ya, wah itu ada masalah. Kadang-kadang kita mengungkapkan masalahnya aja nggak benar, sehingga orang yang ingin kita komunikasikan tentang masalah itu dia jadi nggak paham. Jadi perlu pemahaman masalah yang bagus gitu, memahami masalah itu apa itu harus. Kemudian kita dengan pemahaman itu kita juga menjadi bisa menyampaikan sebuah permasalahan, baik disampaikan secara lisan, termasuk kalau mau disampaikan secara tulisan. Ya, kalau kita kan nanti yang penting tulisan. Nah, bagaimana cara nanti mengungkapkan masalah secara tulisan? Nah, harus ada tertulis di dalam kita menuliskan masalah, permasalahan, harus ada di sana tertulis harapannya apa, atau mungkin dalam bahasa tujuan di satu tempat itu apa, atau apa ya, kalau mau yang lebih tinggi tadi ya, visi misinya apa, atau bisa juga kriteria ya, kriteria sebuah proses itu apa di satu tempat. Nah, harus dari situ gitu. Nah, baru disebutkan. Nah, dari pengamatan, misalkan Anda jadi dari pengamatan, ternyata tidak terjadi sesuai kriteria atau sesuai tujuan dan sebagainya itu. Nah, itu juga. Jadi orang tahu, oh iya ini ada masalah. Ya, itu ya. Nah, tetapi masalah juga bisa sesuatu yang membutuhkan penjelasan. Nah, itu bisa juga sesuatu yang kita tidak mengerti. Ya. Misalkan ya, zaman dulu orang
setiap lihat ke langit, nggak punya ilmunya. Lihat bintang, lihat bulan, terjadi hujan gitu. Nah itu butuh penjelasan. Maka orang menjelaskan sesuai dengan ilmu yang dimiliki pada zaman dulu. Nah, tetapi dengan menggunakan metode keilmuan, misalkan hujan, menggunakan metode keilmuan, fenomena hujan itu diteliti, tapi kan bukan karena capaian dengan kenyataan kan, bukan perbedaan harapan dengan kenyataan ya, yang menggerakkan orang meneliti hujan itu apa, itu kan bukan karena ini tadi, bukan karena adanya kesenjangan harapannya dengan yang dicapai saat ini, dengan capaian, ya kan, dengan capaian. Tapi apa? Karena ingin mendapatkan penjelasan, ingin mengetahui hujan ini apa sih ya? Itu ternyata hujan itu ada air yang bisa naik ke atas, yang menguap karena panas, kemudian menggumpal di atas dalam bentuk butiran-butiran air. Nah, kemudian kalau dia sudah beratnya sudah mencapai tertentu, dia jatuh. Nah, begitu. Jadi dijelaskan, oh, air itu bukan karena ada raksasa di atas yang membuang air gitu ya, atau ada raksasa yang buang air kecil di atas. Orang dulu kan seperti itu. Setelah diteliti, nah ternyata bisa dijelaskan. Hujan itu apa, petir itu apa, ya apalagi kalau dulu gerhana, ya gerhana itu apa. Nah, itu adalah penelitian karena masalahnya adalah sesuatu yang membutuhkan penjelasan, ingin tahuan. Oke. Itu yang pertama tentang apa itu masalah. Nah, kemudian yang kedua ada gejala. Apakah gejala itu masalah? Apakah gejala itu masalah? Nah, atau apa bedanya gejala dengan masalah? Nah, kadang-kadang banyak orang yang salah lihat. Yang dia lihat itu gejala, bukan masalah. Nah, artinya apa? Artinya gejala dengan masalah itu dua hal yang berbeda. Gejala dengan masalah itu dua hal yang berbeda. Gejala itu biasanya terjadi akibat adanya masalah. Gejala itu terjadi karena ada masalah. Yang mau kita pecahkan mana? Gejalanya atau masalahnya? Ayo, yang mau kita atasi gejalanya atau masalahnya? Coba, ada nggak yang paham? Yang mau kita atasi itu gejalanya atau masalah? Masalah, Pak. Masalah, Pak. Kalau misalkan udah masuk gejala berarti udah kena apa masalahnya? Ya, kalau gimana? Kalau apa tadi? Kalau udah terjadi gejala berarti udah kena masalah, Pak. Iya. Iya. Kalau gejalanya yang kita atasi kenapa? Bukan masalah. Masalahnya nimbul lagi, Pak. Oh, masalahnya timbul lagi. Iya, oke. Kalian udah paham nih? Udah kuliah metode penelitian. Ya, ini sering contohnya ini ya di kedokteran ya. Di kedokteran itu kan ada asimptom namanya ya. Gejala. Misalkan apa? Gejalanya panas. Panas itu bukan penyakit. Nah, sama orang kedokteran membahasnya begitu. Panas itu bukan penyakit. Panas itu apa? Panas itu gejala yang menyatakan orang itu ada sakit. Nah, jadi yang diatasi oleh obat bukan panasnya, tapi apanya? Sakitnya. Sakitnya apa? Nah, sakitnya itu yang dicari dulu. Apa sakitnya? Kan orang panas kan macam-macam ya. Panas mungkin dia karena tipus, panas mungkin dia karena panas dengan demam ya, itu sama kan, itu gejala. Panas mungkin dia karena batuk ya, ada apa gitu di tenggorokan, itu kan bisa buat kita panas ya. Panas dia mungkin karena lagi flu atau ada penyakit lain gitu yang buat dia panas. Kalau orang dulu yang diatasi panasnya. Panasnya yang diatasi. Kalau orang sekarang langsung dicek ini panasnya kenapa. Jadi
ada pengamatan lebih lanjut gitu. Akibat adanya gejala kita harus mengamati lebih mendalam. Nah ini ya, perlu ditelaah lebih mendalam karena gejala itu. Jadi gejala itu perlu ya, kita perlu mengamati atau menangkap ada sebuah gejala. Nah, supaya kita tahu dan bisa menelusuri apa masalahnya. Nah, gitu. Tapi gejala itu bukan masalah. Harus dibedakan ya gejala itu. Jadi kalau ada gejala yang harus kita pikirkan apa yang menyebabkan gejala itu terjadi. Nah, kalau ketemu lagi, tanya lagi, apa yang menyebabkan ini terjadi? Misalkan ada gejala A. Apa yang menyebabkan gejala A terjadi? Oh, gejala A terjadi karena ada gejala B. Kan gitu ya. Nah, setelah tahu gejala B, kita harus tanya lagi, apa yang menyebabkan gejala B ini terjadi? Terus gitu, sampai kita sampai ke titik bahwa dia yang jadi akarnya ya, root cause-nya ya. Root cause penyebab, akar penyebabnya, akar masalahnya kita harus tahu. Jadi kalau mau menyelidiki masalah, sampai ke akar masalahnya. Bukan gejala dari masalah itu, karena memecahkan gejala itu tidak memecahkan akarnya, tidak memecahkan itu akan sementara. Ini dia. Hanya solusi sementara. Hanya solusi sementara. Sehingga kalau mau permanen, maka yang harus dipecahkan itu apa? Masalahnya yang harus diatasi. Nah, makanya harus punya keterampilan bagaimana menemukan masalah. Setelah ketemu, bagaimana mengungkapkan. Mengungkapkan itu bisa dalam bentuk lisan, tadi bisa dalam bentuk tulisan. Ya, dalam bentuk tulisan. Kalau secara akademis, kita akan diminta kemampuan mengungkapkan masalah dalam bentuk tulisan. Tulisan. Kita tulis. Iya, bagaimana kita menjabarkannya. Oke. Nah, yang akan dicari itu, yang akan dicari solusinya itu masalahnya, bukan gejala. Jadi bedakan antara gejala dengan masalah. Ya. Ada di satu kampung penduduknya sering berantem. Sering berantem itu gejala. Gejala. Sering ribut gitu. Nah, jangan yang diatasi sering berantem. Kalau yang diatasi sering berantemnya pakai otot ya. Pakai otot, dicari orang yang paling kuat. Yang kalau mereka berantem, mereka pada takut semua. Sudah. Berantemnya berkurang. Kenapa? Karena ada orang yang ditakuti. Dari dua pihak yang sering berkelahi gitu ya. Sering berkelahi. Satu kampung atau satu daerah misalnya. Gejalanya hilang. Tapi ternyata mereka sering ribut itu karena ada masalah. Mungkin masalah kecemburuan, masalah ada ketidaksenangan wilayah atau pencarian atau apa. Artinya itu masalahnya dipecahkan secara sementara dengan tangan besi, dengan otot ya, menyelesaikan masalah dengan tangan besi. Nah, tapi kalau kita masuk lagi lebih ke dalam dari akar penyebabnya yang lebih permanen, tentu nilainya, manfaat dari kita menyelesaikan sebuah permasalahan itu menjadi lebih permanen. Nah, itulah maksudnya kita harus memahami permasalahan itu dengan sebenar-benarnya. Bukan masalah yang sebenar-benarnya. Ya, bukan hanya dalam rangka riset formal ya, dalam di kita juga ya, di diri kita sendiri kan. Ini saya ada masalah nih, kok saya malas belajar. Saya ada masalah nih, kok saya suka rebahan. Kalau sekarang kan masih masa pandemi ini kan rebahan. Rebahan itu masalah atau enggak? Atau gejala masalah? Lebih banyak rebahannya daripada megang HP, lebih banyak membuka sosmednya daripada membuka W3 School misalkan. Megang laptop lebih banyak main gamenya daripada buka editor ya untuk buat program.
Kita bisa cari gitu. Kenapa sih saya begini? Nah, untuk masalah di diri kita. Kenapa saya begini gini ya? Supaya kalau untuk solusinya bisa lebih permanen ya, solusinya lebih apa namanya, lebih mengena. Kalau dikasih obat, cuma minum obat 3 kali sembuh. Kenapa? Karena yang diobati masalahnya, bukan panasnya yang diobati, tapi karena tenggorokannya ini infeksi. Kalau tenggorokan kita infeksi, kita jadi panas. Kalau panasnya aja dihilangkan ya pakai paracetamol, tidak dikasih obat untuk mengatasi infeksi di tenggorokan, ya panas lagi nanti kalau obatnya sudah pengaruh obatnya kurang kan. Begitu kalau di dalam ini ya, di contohnya di bidang kesehatan seperti itu. Ada nggak yang bisa ngasih contoh di bidang komputer? Gejala tapi masalahnya nggak di atas, apa contoh? Yang bisa ngasih contoh di bidang IT? Yang di atasnya cuma gejalanya, bukan masalah. Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Nggak ada. Ini masih dengar nggak saya? Ya, Sandiu. Apa contohnya Sandiu? Ya, Sandiu ya namanya. Ya, nggak ada NIM-nya itu Sandiu. Males buat baca sih, Pak. Ya, kenapa? Gimana? Males buat memahami. Malas ngupdate. Ya misalnya kita mau bangun program itu kita males buat pelajarin algoritmanya gitu, Pak. Iya. Jadi kelar program. Berarti keinginannya Nah, programnya ini masalah pemahaman ya, ingin memahami program, tapi nggak dicoba. Ya nggak mencoba dia. Ingin memahami program, jadi gini ya, ingin memahami program, tapi kok tidak paham. Nah, begitu mengungkapkan. Yang harapannya apa? Memahami sebuah bahasa pemrograman. Kenyataannya masih kurang paham. Nah, gitu. Jadi bukan kenyataannya karena tidak dicoba. Kalau karena tidak dicoba itu, kalau antara tidak memahami program dengan tidak dicoba, itu bukan game. Itu yang satu harapannya memahami bahasa pemrograman, yang satu itu sudah masuk ke ininya, ke solusinya ya. Solusinya apa? Solusinya program itu harus sering dicoba kan. Jadi harus diungkapkan antara perbedaan harapan dengan kenyataan. Dan harapan apa? Ya, setiap mahasiswa yang studi di bidang teknologi informasi harus memahami bahasa pemrograman Python. Kenyataannya saat ini 90% mahasiswa tidak tahu bahasa pemrograman Python sebagai bahasa pemrograman yang terbaru. Nah, itu gitu mengungkapkan masalah. Jangan nanti yang satu harapan, yang satu tindakan. Sehingga waktu kita tulis pasti pas orang bacanya bingung deh. Ini apa masalahnya ini? Jadi memang harus kita punya keterampilan memilah, membuat kotak seperti ini, kotak yang dua ini, harapan sama kenyataan. Nah, ini kenyataan, harapan dengan kenyataan, harapan kenyataan gitu. Apa harapannya? Apa kenyataannya? Apa harapannya? Apa kenyataannya? Nanti masalah solusi itu nanti kita setelah tahu masalah atau yang lebih di atas lagi, setelah tahu akar masalah, nah, barulah kita kumpulkan bagaimana solusinya. Nah, bagaimana cara menemukan solusi? Inilah nanti yang disebut dengan
metodologi ini nanti. Jangan dulu mengarah ke solusi ya, belum tentu solusinya tadi apa tadi? Kurang memahami bahasa pemrograman karena apa tadi? Karena kurang mencobakan program. Belum tentu solusinya karena kurang mencobakan program. Nanti dulu, jangan langsung dibuat solusi. Masalahnya dulu didudukkan. Benang merahnya dicari. Benang merah itu maksudnya perbedaan antara harapan dengan kenyataannya apa. Kalau masalah solusi nanti, kebanyakan kita tidak menemukan solusi yang baik karena kita tidak bisa mendefinisikan masalah dengan baik. Nah, mendefinisikan masalah dengan baik adalah melihat gap, ya, keberhasilan kita melihat gap atau perbedaan atau ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, antara tujuan dengan capaian. Begitu. Kalau kita berhasil membuktikan bahwa ini ada perbedaan ini antara harapan sama kenyataan, nah itu baru orang percaya ada masalah. Baru orang percaya ada masalah. Apakah tidak memahami bahasa pemrograman Python itu masalah? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Tidak tahu bahasa programan tertentu gitu. Itu belum tentu itu masalah. Kenapa? Karena kita yang harus kita lihat apa? Pembandingnya apa? Pembandingnya harapan dulu, kenyataan. Yang harus kita ungkapkan itu perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ya. Nah, nanti kalau ada usulan solusi, nah itu namanya proposal. Baru proposal. Oh, saya mengusulkan solusinya adalah dengan cara mengikuti kursus online. Nah, itu kan solusi ya. Ya, dengan solusinya adalah dengan cara membeli laptop yang bagus untuk percobaan-percobaan. Itu solusinya. Oke, kalau yang masalah ininya lah, masalah ke bidang IT-nya ada nggak? Misalkan ada masalah jaringannya sering putus. Itu masalah atau gejala ya? Jaringannya sering putus di sebuah tempat. Itu masalah atau gejala? Ayo. Di sebuah tempat jaringannya sering putus-putus. Putus-putus itu berarti jaringannya kadang nyambung, kadang enggak. Nah, menurut Anda itu gejala atau masalah? Gejala. Caranya begini. Caranya. Gejala ya Pak ya? Iya, Anda harus gini dulu. Apa yang menyebabkan putus-putus? Nah, kalau masih ada jawaban, itu berarti yang sebelumnya itu masih gejala. Misalkan jaringannya sering putus-putus. Apa ya penyebab putus-putusnya? Nah, kalau ternyata penyebab putus-putusnya ada jawabannya, kita menemukan jawabannya. Oh, putus-putus. Setelah ditinjau ya, diobservasi, diamati, ini jaringannya putus-putus karena ada apa ya, kalau di jaringan itu ya ada switch yang tidak stabil. Wah, berarti bukan masalah jaringan putus-putus ini. Ini masalah switch ini. Nah, kita cek lagi, kenapa switch-nya tidak stabil? Nah, ditanya lagi, kenapa ya switch-nya nggak stabil? Nah, ditanya lagi. Oh, switch-nya tidak stabil karena listriknya juga sering mati gitu, sehingga switch-nya jadi cepat tidak stabil. Nah, misalkan, oh listriknya sering hidup mati ya di sini. Wah, kenapa listriknya sering mati ya? Harus begitu lagi. Oh, karena PLN mati ya. Kalau udah sampai PLN itu kan bukan di kita lagi ya, bukan apa. Solusinya kan bukan di kita ya. Ini masalah di PLN kan harus jadi pejabat PLN dulu kita ya untuk mengatasi masalahnya ya. Nah, kita berhenti sampai situ. Oh, ini karena listriknya sering. Jadi masalahnya apa? Masalah listrik di tempat itu sering mati, sehingga peralatan-peralatan elektronik sering jadi rusak, cepat rusak,
Sehingga switch-nya pun cepat rusak. Wah, berarti ini masalah listrik. Nah, gitu. Berarti apa? Harapannya listrik jangan sering putus untuk alat-alat elektronik ya, alat-alat jaringan. Ternyata kenyataannya sering listriknya putus. Nah, udah ketemu kita masalah solusi nanti ya. Nah, dilihat dulu solusinya. Solusinya biasanya orang bisa buat daftar atau dibuatkan daftar solusinya. Solusinya apa nih? Oh, solusinya pasang genset. Satu solusinya pasang UPS. Nah, itu solusi. Alternatif solusi lah namanya. Itu solusi. Apalagi itu stabilizer gitu ya. Kalau itunya. Jadi kan pemecahannya pun nanti permanen. Kalau cuma listrik itu cuma switch yang di satu tempat aja ya, karena di jaringan itu kalau sering bermasalah biasanya switch itu kalau di restart dia biasanya stabil lagi dia biasanya. Nah, kalau cuma solusinya seperti itu kan jadinya seolah-olah masalahnya cuma di switch ya. Nah, jadi kita memecahkan gejala gitu, bukan memecahkan permasalahan. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ya sama dengan waktu pandemi kemarin ya. Pandemi kan orang demam batuk. Nah, demam batuk itu kan gejalanya. Memang dia sakitnya panas gitu ya, panas batuk. Nah, ternyata orang menyelidiki, ternyata ada virus baru yang membuat dia jadi batuk, demam, jadi apalagi tanda-tanda kena corona ya. Gejala ya. Oke, itu tadi masalah dengan jangan terkecoh dengan gejala ya, tentang permasalahan, definisinya dengan perbedaannya dengan gejala. Oke. Nah, masalah itu dari mana sumbernya? Masalah itu dari mana sih? Masalah itu dari kehidupan kita sehari-hari. Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah berarti mati aja ya. Orang mati nggak ada masalah. Selagi hidup kita pasti ada masalah. Jadi kalau ada Pak, apa cita-cita kamu di dalam hidup? Cita-cita saya adalah agar saya tidak ada masalah. Nah, gimana cara mencapai? Cara mencapainya nggak usah hidup. Jadi jangan masalahkan adanya masalah. Jangan salahkan ada masalah. Karena justru karena ada masalah lah kita bergerak. Orang hidup itu kan gara-gara ada masalah. Benar nggak? Setuju nggak? Orang hidup itu karena ada masalah. Semakin ini dia tahu permasalahan, nah itu semakin efektif hidupnya. Bukan mencari-cari masalah, beda ya. Makanya nanti ada masalah yang baik itu bagaimana? Jadi kalau ada yang mengeluh karena dia punya masalah, ya harus diubah mengeluhnya jadi berterima kasih. Karena di balik ada masalah, di sana itu ada tenaga yang membuat kita bergerak, yang membuat kita berpikir, yang membuat kita lebih dari orang lain yang tidak mengalami masalah itu. Orang-orang yang kita lihat dia punya kelebihan. Ya, kalau Anda melihat orang lain punya kelebihan apa gitu ya. Nah, itu karena dulunya diawali dari dia berhasil mengatasi masalah. Gak ada orang dari lahir langsung pintar. Gak ada. Oh, dia udah pintar dari lahir. Mana ada. Memang kecuali nanti ya ada chip atau obat gitu yang bisa memasukkan ilmu langsung ke kepala kita. Jadi kita minum obat, wah langsung kita jadi ngerti ya itu mungkin. Atau ada chip yang bisa ditanamkan ke kepala kita. Tapi kan nggak ada, belum ada teknologi seperti itu. Orang lahir itu dia punya kemampuan itu karena dia masuk dari satu masalah, dia atasi,
masalah lagi diatasi, nah itu sampai dia. Jadi masalah itu mengasah kita. Masalah mengasah kita. Mengasah kita untuk mencapai ke kompetensi tertentu. Orang sudah mencapai kompetensi tertentu karena dia sudah masuk ke satu masalah dan dia atasi. Nah, gitu. Ya, cobalah Anda lihat, ada nggak orang yang dia punya kemampuan ini gitu, tapi dia nggak pernah melakukan apa-apa? Nggak ada. Nah, di sepanjang kehidupan ini nggak ada. Semua itu dia karena dia menghadapi masalah. Ya. Jadi makanya ada orang bilang masalah itu harus dihadapi. Masalah itu harus dihadapi. Karena ada yang membuat kita jadi kuat setelah kita menghadapi masalah itu. Mungkin berat. Ya namanya berat ya kayak minum obat ya. Jadi mengatasi masalah itu kayak minum obat, pahit. Tapi menyembuhkan ya, menyembuhkan itu maksudnya memunculkan kemampuan baru di dalam diri kita. Nah, anak-anak muda ya kayak Anda kan anak-anak muda ya. Itu diminta selagi muda carilah masalah-masalah. Masalah itu maksudnya di sini jadi berubah jadi tantangan. Masuklah ke dalam tantangan-tantangan di dalam kehidupan Anda. Karena nanti waktu Anda tua, tantangan itu muncul sendiri. Kalau di waktu muda Anda sudah menghadapi banyak tantangan, berbagai tantangan, variasi tantangan yang berbeda-beda. Nanti waktu Anda sudah dewasa atau sudah tua, Anda sudah menghadapinya dengan lebih ringan ya. Ya kayak kita mendapat apa? Jadi kalau kita sudah menghadapi satu masalah dan kita masuk ke dalamnya, kita atasi gitu ya. Di kemudian hari kalau kita dapat itu lagi, kita kayak dapat ini antibody ya, apa namanya? Antibiotik ya. Kayak dapat vaksin gitu. Jadi kebal gitu. Kalau belum pernah, waktu muda dia nggak pernah dapat masalah begitu. Nah, waktu dewasa jadi baru dia mengalami itu. Makanya selagi muda Anda masuki tantangan-tantangan itu. Kan Anda belum punya tanggung jawab yang ini gitu. Cari tantangan permasalahan, masuk ke dalam teamwork tertentu, masuk ke organisasi tertentu, tampil ke depan ya. Pegang satu tanggung jawab gitu, walaupun itu enggak ini ya. Lawan mencari hal-hal yang lebih berat gitu, yang tantangan semakin lama kita cari yang lebih berat. Kenapa? Karena masalah itu memang masalah yang membuat kita ya, yang membuat kita kuat itu ya masalah. Yang membuat orang-orang besar itu karena dia menghadapi masalah sebelumnya. Oh enggak, dia dari SD, SMP sampai dia masalahnya lancar-lancar aja. Oh enggak begitu. Ya kalaupun ada yang begitu pasti dia bukan kompetensinya nggak kelihatan. Karena misalkan dia naik mencapai tertentu itu bukan karena kemampuannya ya, tapi karena faktor eksternal ya. Tapi intinya masalah itu memang harus selalu ada. Kenapa? Karena masalah itu justru kebutuhan kita. Sebagai manusia kita butuh masalah. Kita butuh masalah. Nah, di mana di kehidupan kita sehari-hari? Itu dulu yang pertama ya, tentang sumber masalah. Nah, yang kedua, masalah bisa kita lihat dari pengalaman, dari pengamatan. Pengamatan lah. Anda kerja, misalkan Anda magang satu tempat, Anda lihat gitu, oh ini di tempat ini kayaknya ada gap ini. Begitu sekarang, lihat ada gap antara tujuan sama antara kriteria, antara keharusan dengan yang kenyataan. Ya, antara yang keharusan dengan kenyataan. Dari sana melihat masalah. Yang kedua ya.
Yang ketiga, masalah bisa muncul kalau kita dalam kaitannya dengan penelitian. Masalah bisa muncul dengan membaca jurnal, membaca buku. Jadi ini masalah yang muncul karena membaca ya abstrak dari tulisan-tulisan prosiding di seminar-seminar akademik. Nah, kita bisa terinspirasi. Oh, ini ada masalah di algoritma Naive Bayes. Karena algoritma Naive Bayes tidak bisa memecahkan masalah yang datanya, deviasi datanya sangat beragam. Misalkan gitu, wah ini ada masalah ini. Seharusnya bisa. Nah, gitu. Seharusnya bisa, tapi kok nggak bisa? Nah, itu kan masalah antara kenyataan seharusnya bisa dengan kenyataannya nggak bisa. Nah, kita masuk sana. Wah, saya mau tambahkan ini ke Naive Bayes algoritma yang begini supaya masalahnya bisa diatasi. Nah, kan jadi ketemu kita topik penelitian. Karena apa? Karena baca jurnal, baca buku ya. Tapi kalau sekarang orang bilang membaca jurnal. Jurnal ini kan hasil penelitian orang. Makanya S1 itu baca jurnal harus 100 sampai 200 jurnal Anda baca itu. Berapa ya angkanya kemarin? Kalau S2, S1, S2, wah kalau S3 jadi sama kalau S3 dikasih kita nih, jurnalnya ini baca semua jurnalnya. Wah, jadi bisa gendut kita kena membaca jurnal. Dan kemarin kapan ya kita bahas ya tentang masalah jurnal penelitian, jurnal atau paper. Karena sekarang itu jadi salah satu media ya. Para peneliti, para periset, medianya adalah ya jurnal, sarana berkomunikasi, sharing ilmu. Yang kita kebanyakan kita bisa akses dan bisa kita baca. Walaupun ada sebagian yang private ya, yang dibisniskan ya, yang dimonetisasi, ya jurnal itu ada juga yang dijual gitu. Tapi pada umumnya kita bisa baca sih. Saya udah coba gitu, saya download banyak jurnal. Bacanya aja yang belum mau. Jadi langkah awal kemarin itu kan Anda diminta membaca jurnal. Kenapa? Karena dari jurnal itu ada inspirasi kita menemukan masalah di bidang kita. Nah, dalam hal ini kan kita nanti maksudnya adalah masalah di bidang teknologi informasi. Bukan nanti Anda di dalam riset Anda membuat penelitian masalah di bidang keluarga. Nah, itu. Nah, kita di bidang masalah kita tentu di bidang teknologi informasi. Nah, paling enak itu cari masalahnya dari jurnal-jurnal. Bisa juga dari buku-buku ya, misalkan bukunya diakui lah. Ya, atau abstrak aja ya, abstrak. Kalau jurnal kan itu bisa 10 halaman. Abstrak itu 1 halaman. Nah, dari abstrak dulu baca abstrak. Nah, bisa juga masalah muncul dari pernyataan pakar. Pakar di bidang security. Anda baca gitu di berita. Si pakar ini bilang, ternyata security di tiap perusahaan itu rata-rata masalah masalah firewall-nya banyak yang tidak dioptimalkan. Wah, Anda dengar gitu. Wah, pakar ini menimbulkan inspirasi ini. Saya mau teliti nih masalah firewall, settingan firewall di perusahaan. Nah, itu muncul kan ide dari pernyataan pakar. Nah, makanya baca juga itu berita-berita teknologi informasi. Teknik lah ya, berita-berita teknik. Iya, ada berita itu kan apa? Berita ilmiah ya. Ya kalau berita itu sekarang ada kategorinya. Kan ada berita politik, olahraga, seni gitu ya. Ada berita, kalau kita berita ini ya, teknologi ya, teknologi. Baca itu berita teknologi. Para pakar itu kan sering bicara. Kalau mereka itu kan para pakar itu dia kan sudah mengalami dia, jadi dia bisa ini mengeluarkan, melihat permasalahan dengan persis itu lebih mampu. Nah, kita bisa mendapatkan ide dari pernyataan pakar, atau mungkin kita mendengar si pakar ini di televisi atau sekarang di YouTube gitu.
Oke. Selanjutnya sumber masalah bisa jadi dari skripsi, tesis, disertasi. Skripsi ini S1 ya. Skripsi, tulisan karya ilmiah S1, tesis, S2, disertasi, S3. Jadi, skripsi di mana Pak? Di perpustakaan. Anda datang ke perpustakaan, atau perpustakaan itu kita ada perpustakaan fakultas, perpustakaan universitas ya. Atau ada beberapa universitas yang skripsinya kita bisa baca di online, di websitenya. Ya setidaknya bab satunya gitu deh. Kalau di kita bab 1 itu sebagian bisa dibaca itu di repositori ada CID. Atau kalau Anda mau lihat yang lebih canggih, saya mau tahu orang S2 gimana sih penelitiannya. Anda cari tesis. Ada yang banyak kita bisa baca. Kalau ini kan udah sekolahnya formal ya, hasil karya ilmiah setelah dia menyelesaikan kuliah formal. Kalau jurnal ini orang yang tidak sedang menjalani kuliah formal pun dia bisa buat jurnal. Karena jurnal itu hasil penelitian yang dituliskan dalam bentuk naskah, dalam bentuk manuskrip ya. Oke, nah bisa dari sumber-sumber lain. Ada nggak yang bisa mau nambah? Apa sumber lain? Sumber masalah itu dari mana yang lain? Ada nggak yang bisa? Yang bisa nambahkan nggak? Ya, kalau di kampus bisa dari lab. Ya nggak kan? Sumber masalah dari lab. Lagi coba-coba di lab, lagi percobaan-percobaan di lab itu bisa menimbulkan inspirasi. Oh, ini ada. Wah, saya nemukan ini ada masalah ini. Wah, saya mau atasin ini ah. Wah, ketemu dia tuh. Saya mau atasin ini ah katanya. Berarti kalau dia mau atasin ini, dia sudah menemukan masalah, topik penelitian. Ketemulah dia topik penelitian. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kita harus cari-cari masalah, sumber masalah? Karena kita mau menemukan topik penelitian. Topik riset ya. Kita kan pakai istilah di mata kuliah ini riset. Karena kita mau menemukan topik riset. Karena kita mau menemukan topik riset. Kenapa kita harus menemukan topik riset? Karena mau selesai kuliah S1. Ya kan? Kalau dosen, kenapa harus menemukan topik riset? Karena dosen wajib punya riset 1 semester 1. Dosen wajib ya. Nah, kalau Anda sekali kuliah 1, kalau dosen setiap 1 semester 1, dia harus punya 1 topik riset. Ya bisa jadi kalau risetnya besar, jadi 2 semester gitu ya. Kalau Anda sebenarnya belajar itu ya, belajar di S1 buat skripsi dalam rangka Anda mengetahui alur yang dilakukan oleh para periset itu apa ya, mulai ini dulu. Jadi memang topik riset ini sekarang ini jadi kewajiban yang mau kuliah selesai jadi sarjana, jadi master, jadi doktor, menemukan topik riset. Terus cara menemukan topik riset gimana? Cari masalah. Cari masalah dari mana? Dari sumber masalah. Sumbernya dari mana? Bisa dari sini, dari sini, dari sini. Tadi saya bilang dari lab ya. Lagi coba-coba di lab. Bisa jadi itu jadi sumber masalah ya. Main-main ke lab gitu ya. Tapi di lab itu bukan main game ya. Di lab itu mencoba-coba. Oke, itu sumber masalah. Nah, ini. Masalah, oke. Wah, masalah itu Pak nggak perlu dicari. Kenapa nggak perlu dicari? Sudah ada Pak, dia datang sendiri. Saya nggak cari juga masalahnya, udah datang. Memang masalah itu dia ada sendiri. Kita diam, kita bergerak, itu masalahnya selalu ada. Kan gitu kan. Tapi kalau kita mau memecahkannya secara akademis, kemudian pemecahannya itu itu ada kaitan dengan bidang kita teknologi informasi, ya. Dan untuk Anda dalam rangka menyelesaikan
studi sarjana, tentu yang 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 digunakan harus masalah yang baik. Masalah itu ada saja, tapi mungkin ini masalah ini nggak usah lah masalah. Apa kriteria masalah yang baik? Yang pertama, mempunyai nilai yang layak untuk diteliti. Layak untuk diteliti. Memang ada yang nggak layak untuk diteliti. Ada. Harus yang layak untuk diteliti. Anda menemukan masalah waktu membuat program. Anda buat tipe variabelnya pakai integer ya. Kemudian Anda coba lagi tipenya pakai float. Wah, Anda heran ini. Wah, ini kok hasilnya beda ya. Wah, ini ada masalah ya. Kalau saya pakai float sama pakai integer, kok hasilnya bisa beda. Wah, ini jadi topik saya nih di skripsi. Itu nggak layak. Kenapa? Karena itu Anda menelitinya, menemukan solusinya dengan sedikit membaca buku itu sudah ketemu solusinya. Artinya walaupun ada ketemu masalah, itu bukan masalah yang punya nilai yang layak untuk diteliti untuk level. Nah, ini memang tergantung levelnya. Tentu biasanya orang meneliti itu dari levelnya ya level S1, ya, level S2, level S3. Masa mau meneliti perbedaan hasil program berdasarkan tipe data. Nah, itu sudah ada jawabannya. Mungkin kita bukan meneliti tapi belajar dalam hal itu. Belajar itu kan sebenarnya meneliti juga. Dari ketidaktahuan kita masuk ke proses belajar jadi tahu. Muncul lagi ketidaktahuan yang baru, belajar lagi jadi tahu. Muncul lagi ketidaktahuan yang baru, belajar lagi jadi tahu. Prosesnya kan memang seperti itu terus. Nggak pernah berhenti ya, dan tidak boleh berhenti. Terus gitu. Terus. Sama meneliti juga gitu. Penelitian. Cuma kalau penelitian itu kita tidak sendiri. Nah, gitu ya. Penelitian itu kita harus merujuk kepada literatur. Jadi masalah yang baik itu harus merujuk kepada literatur. Maksudnya merujuk kepada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dari mana kita tahu, Pak? Kan itu orang lain yang buat. Dari mana kita tahu ada penelitian sebelumnya? Dari membaca jurnal tadi. Dari membaca jurnal, mengikuti konsorsium, ya, konferensi-konferensi. Dari jurnal kita tahu sekarang. Itu namanya state of art. State of art. Jadi topik-topik penelitian itu harus mengacu ke yang punya orang, ke punya orang lain. Yang menjadi referensi ya, menjadi referensi, menjadi nanti pasti menjadi daftar pustaka, ya, menjadi perpustakaan. Ya, kriteria yang kedua merujuk kepada literatur. Harus ya, harus. Penelitian itu nggak boleh lepas. Maksudnya saya mau meneliti ini. Oh, penelitian kamu ini mengacu ke mana? Oh, nggak ada. Saya sendiri. Saya nggak mengacu kemana-mana. Oh, itu nggak ada. Nggak mungkin juga. Kita harus meneliti ke hal yang orang lain sudah lakukan. Itu memang kewajiban. Harus. Boleh nggak peneliti mencontek ke penelitian orang lain? Bukan boleh, tapi wajib. Harus mencontek. Dalam hal ini maksudnya mencontek adalah menjadikan referensi. Jadikan referensi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karena ilmu itu bangunannya sambung menyambung. Sambung, orang meneliti nanti setelah orang mencapai ini dilanjutkan sama orang lain, dapatlah ini. Dilanjutkan sama orang lain, dapat. Jadi sambung menyambung. Makanya ilmu itu menjadi bangunan yang besar karena hasil kerjasama oleh banyak orang. Jadi satu bangunan ilmu pengetahuan. Jadi satu bangunan ilmu pengetahuan.
Jadi merujuk kepada literatur. Jadi masalah kita itu harus merujuk. Jadi kalau misalkan Anda melihat masalah tentang algoritma net bias, kalau Anda ingin menelusuri algoritma itu, Anda baca banyak-banyak jurnal yang topiknya menggunakan algoritma net bias. Baca, gitu, baca. 100, 200, baca 100 jurnal, 200 jurnal. Gitu, baca. Ya, itu namanya merujuk ke literatur yang kedua. Yang ketiga, urgen. Nah, urgen. Urgen itu urgen ya. Jadi masalah semakin urgen semakin baik. Makanya para peneliti selama 1 tahun ini banyak topiknya tentang COVID. Karena banyak tentang COVID ya. Kenapa? Karena menurut mereka urgen ini. Urgen ini diteliti. Bahkan kemarin siapa yang topiknya tentang COVID itu diberi penghargaan, maksudnya dikasih highlight ya, highlight di websitenya ini ya, Kemenristek ya. Wah, inilah dosen-dosen yang melakukan penelitian tentang COVID. Karena waktu itu urgen diteliti. Kalau orang IT yang paling ditelitinya tentang ininya ya, trennya ya, berdasarkan tren perkembangan COVID itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau orang kedokteran, orang di bidang farmasi, nah mereka meneliti obatannya apa segala macam lah gitu ya. Tapi itu contohnya urgen, sesuatu yang penting, ini harus ada solusi. Dan dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu. Jadi masalah yang baik itu, ketika ditemukan solusinya, itu memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu berarti kalau sebelumnya ilmu sebesar ini, gara-gara kita ilmu jadi nambah. Nah, nambah dikit aja. Sehingga lingkarannya jadi nambah. Itu namanya memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu. Itu masalah yang baik. Berarti supaya memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu, masalah kita itu harus unik, original, maksudnya ya tidak persis sama dengan yang dilakukan orang lain, supaya ada kontribusinya. Berikan kontribusi. Nah, masalah kontribusi ini orang seling bedakan, kontribusinya ke masyarakat atau ke ilmu. Nah, masalah-masalah di dunia akademis itu kontribusinya ke ilmu. Kalau ke masyarakat itu namanya project. Beda ya. Riset sama project itu beda. Kalau riset kita dalam rangka memecahkan masalah keilmuan. Kalau project itu dalam rangka membantu masyarakat berbasis IT. Kita dapat project di kepolisian untuk membuat program yang bisa mengenal kendaraan yang kecepatan tinggi. Itu bukan penelitian, karena itu project. Kenapa? Karena metodenya sebenarnya udah ada. Jadi kita biasanya di project kita menggunakan metode-metode atau algoritma yang sudah dikenal. Kita tinggal mengimplementasikannya. Sama kayak orang membuat bangunan 100 tingkat. Itu apakah penelitian orang di bidang arsitektur? Enggak, itu proyek membuat bangunan. Tentang bagaimana cara bangunnya kan sudah tahu orang. Artinya di sana nggak ada pengembangan ilmu. Cuma membuat sebuah sistem yang membuat sebuah sebuah bangunan yang memang itu tinggal dibangun, tinggal pekerjaan aja. Sebuah pekerjaan ya. Nah, kalau pengembangan ilmu itu ada ilmu yang baru gitu yang ditambahkan yang sebelumnya orang nggak tahu kalau ternyata di algoritma net bias itu bisa dicampur dengan algoritma genetik ya, genetik algoritma. Ternyata itu bisa digabung sehingga memecahkan masalah variasi datanya. Nah, misalnya begitu contoh kita. Berarti kita memberikan satu ilmu yang baru.
Tapi kalau project itu memberikan manfaat atau kegunaan yang baru ke masyarakat. Makanya di dalam tulisan-tulisan kita waktu di proposal itu kontribusi itu bukan dicapai setelah kita selesai penelitian, itu nanti ke masyarakat itu nanti gitu ya. Tapi kita ke ilmu, ke ke wawasan ya, ke keilmuan ya, pengembangan ilmu. Jadi riset-riset di dunia akademi itu adalah dalam rangka pengembangan ilmu ya, bangunan ilmu pengetahuan. Oke, yang keempat, masalah yang baik itu harus didukung oleh data. Didukung oleh data. Saya mau meneliti nih masalah mahasiswa yang sering terlambat lulus. Ini kenapa ya? Saya mau meneliti kaitan antara nilai dia di semester 3 dan 4 dengan mahasiswa yang kelulusannya tepat waktu atau tidak tepat waktu. Nah, oke, itu bisa diteliti karena seharusnya mahasiswa lulus 4 tahun. Nah, kenyataannya banyak yang tidak. Nah, saya mau pakai data mining nih. Saya mau pakai, bisa nggak saya ketahuan dari database, dari data yang ada. Oh bisa, oh saya mau teliti. Nah, penelitian begitu harus didukung oleh data. Cek dulu, datanya bisa nggak Anda dapatkan. Didukung oleh data dulu. Kalau nggak ada data, nggak bisa. Nah, rata-rata penelitian kita butuh data ya. Mungkin butuh, kalau data ini mungkin bisa jadi nanti butuh alat dan bahan termasuk ya. Karena alat dan bahan itu kan digunakan untuk mendapatkan data kita. Didukung oleh peralatan. Kalau mau penelitian di bidang deep learning, didukung oleh komputer yang kencang, oleh GPU yang memadai. Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima, topiknya menarik. Ya menarik lah, itu yang baik. Kalau nggak menarik ya nggak apa-apa, tapi yang baik itu topiknya menarik. Wah ini menarik ini. Yang kemarin buat apa, aplikasi yang menarik itu contohnya gimana ya, tapi yang menarik ya membuat orang melihatnya, wah, orang awam juga melihatnya tertarik. Menarik. Nah di samping menarik juga relevan lah. Ya relevan tadi contohnya ya, lagi masa COVID lah, cari-cari topik di bidang IT nih yang bisa nyinggung-nyinggung tentang COVID. Itu namanya relevan. Coba-coba mencari yang relevan gitu. Kan lagi musim COVID ya. Atau lagi musim server dihack. Wah, cari penelitian masalah cyber security, nah, relevan gitu. Gitu. Oh, orang lagi sibuk pakai Python. Wah, cari penelitian ini yang pakai Python. Relevan. Relevan itu kekinian. Sesuai dengan apa yang isu-isu terbaru gitu, relevan. Relevan itu juga jadi membuat menjadi menarik. Jadi menarik. Ya, ini judulnya masalah yang baik ya, bukan masalah yang benar ya. Kalau yang benar yang tadi, yang sini tadi. Ini masalah yang baik ini, masalah yang baik itu harus relevan. Nggak relevan nggak apa-apa, bukan salah. Wah, penelitian saya nggak relevan. Penelitian saya ini ya nggak apa-apa. Yang penting dia memenuhi syarat sebuah permasalahan tadi. Tapi kalau mau yang baik, yang relevan. Nah, tentu yang terakhir ini tentu harus tidak bertentangan dengan etika. Penelitiannya tidak bertentangan dengan etika. Makanya Anda akan belajar etika profesi. Dan juga harus pakai, ya sekarang apa saja ya harus pakai etika. Sekarang ada bidang namanya kan data mining. Nah, di data mining itu juga etika etika itu sangat diingatkan, sangat diperhatikan.
Sampai kita mau cari data. Nah, data itu kan bersifat privasi. Nggak boleh kita dalam proses data mining itu kita menyebar data orang lain yang tidak minta izin gitu. Itu kan masalah etika itu. Penelitian itu masalah yang ini kita harus melihat etika. Etika itu sangat berkaitan dengan lokal ya, di tempat itu. Bisa jadi ya, di satu tempat dianggap etis, di tempat lain dianggap nggak etis. Kita harus melihat gitu di budaya lokal berkaitan dengan apa ini ya, etika ini tidak bertentangan dengan etika. Nah, setelah tahu masalah itu seperti apa, nah bagaimana cara mendokumentasikan? Nah, biasanya orang kalau dia mau mengungkapkan masalah, saya mau mengungkapkan masalah, biasanya dia ngomongnya topiknya apa. Oh, masalah saya topiknya tentang data mining. Judulnya apa? Oh, judulnya saya mau menerapkan algoritma Naive Bayes untuk judulnya penerapan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Misalkan itu judul. Nah, latar belakangnya apa? Kenapa? Kenapa kalau itu? Memang apa? Semestinya gimana gitu? Oh, semestinya mahasiswa itu lulus tepat waktu. Tepat waktu itu 4 tahun. Kenyataannya 60% tidak tepat waktu. Nah, gitu ya. Jangan nanti 90% tepat waktu Anda teliti. Lihat dulu latar belakangnya, datanya. Karena biasanya judul itu kan harus ada kasusnya. Misalkan di program studi teknologi informasi Universitas Dharma Persada Jakarta. Kita harus lihat itu latar belakang. Latar belakang itu ya masalah tadi antara harapan dengan kenyataan. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkannya? Mengungkapkan latar belakang. Latar belakang itu bisa dimulai dari gejala, Ya, misalkan gejalanya berdasarkan laporan wisuda tahun 2020, mahasiswa yang lulus informatika ada 80 orang. Dari 80 itu yang tepat waktu 20 orang. Ah, itu gejalanya. Sehingga perlu dibuat sistem prediksi atau bisa juga ya menyelidiki kenapa dia kok banyak yang terlambat gitu, bisa pakai data ya, pakai data mining itu kalau datanya lengkap bisa diungkap gitu. Tapi itulah latar belakangnya harus mengungkapkan antara harapan dengan kenyataan. Nah, baru ada di latar belakang itu boleh ada propos kita ya, proposal ajuan solusi kita apa. Nah, dari latar belakang inilah kita bisa identifikasi. Identifikasi ini maksudnya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk kalau di latar belakang masalah ada segini, nah kita ringkas gitu, apa sih yang jadi masalahnya? Identifikasi masalah. Ya boleh ya menceritakan antara harapan dengan kenyataan tadi di sini. Kalau latar belakang ini kan narasi, kita tulis dalam bentuk paragraf. Baru kita rumuskan masalah. Biasanya rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya problem ya. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan masalah. Research question. Pertanyaan. Rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa juga tidak. Kalau kita biasanya kita rumuskan masalahnya, kita tanya supaya nanti kita jawab di dalam metodologi dan pembahasan kita. Nah, kemudian batasan.
Nah, batasan masalah ini maksudnya, ya, kalau orang lain, kalau di dalam bayangan kita, masalah kita itu bisa diatasi dengan apa? Misalkan dengan 100 kegiatan, tapi yang bisa kita lakukan hanya 70. Nah, kita sebutkan masalah batasan bahwa kita nggak bisa lakukan semua. Jadi batasan masalah itu apa yang seharusnya ada, tapi di penelitian kita nggak ada. Apa yang seharusnya menurut kita itu semestinya bisa ada, tapi karena keterbatasan, kita kan ada keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, biaya gitu. Nah, diungkapkan di sini batasan. Jadi batasan masalah itu bukan berarti saya mau buat program database-nya pakai MySQL, bahasa programnya PHP, itu bukan batasan masalah. Seringkali saya lihat batasan masalah dia ngomong apa? Yang ditulisnya tool-toolnya, itu bukan batasan. Batasan masalah itu apa yang seharusnya ada, tapi di kita nggak ada. Nah, itu batasan masalah. Oke, kemudian tujuan ya. Nah, tujuan dengan manfaat ini juga termasuk hal yang penting di dalam mendokumentasikan masalah, karena tujuan kita nanti apa di dalam mengatasi masalah yang kita ungkapkan di latar belakang. Tujuan kita apa? Manfaat kita apa? Apa beda tujuan dengan manfaat? Tujuan ini diharapkan, tujuan itu bukan diharapkan lagi. Tujuan itu bisa tercapai setelah penelitian kita ini selesai. Tujuan itu adalah hal-hal yang bisa dicapai selama penelitian kita berlangsung sampai penelitian kita selesai. Sedangkan manfaat ini dicapai setelah penelitian kita diterapkan. Setelah diterapkan ditunggu lagi penerapannya beberapa waktu baru tercapai. Jadi manfaat itu nggak mesti langsung, hal-hal yang tidak mesti langsung tercapai di saat penelitian kita sedang kita lakukan. Kalau tujuan ini bisa dicapai, itu bedanya tujuan dengan manfaat. Jadi kalau Anda bilang tujuan penelitian saya adalah agar produksi di perusahaan itu jadi meningkat, itu salah, bukan tujuan letaknya, tapi di mana? Di manfaat. Karena setelah program kita selesai, kita nggak tahu kan apakah produksinya jadi tambah laku atau tidak, kan kita belum tahu. Kalau kita mau buat itu jadi tujuan, kita harus tunggu penelitian kita sampai programnya digunakan, kita tunggu 1 tahun, baru kita cek benar nggak ini produksinya jadi tambah laku. Itu boleh dilakukan di tujuan. Tapi kalau tidak, ya letakkan di manfaat. Nah, manfaat itu sebenarnya semacam ini ya, kontribusi nanti gitu ya, di ke depan gitu, setelah ini benar-benar digunakan. Karena kita kan buat program, itulah nanti ya yang sering terjadi itu beda tujuan dengan manfaat. Apa itu batasan, rumusan masalah mau diungkapkan seperti apa gitu ya. Ini identifikasi ini intisari dari latar belakang, bisa topik ya, ini topik bisa misalkan topik di bidang data mining, topik bisa juga bidang topiknya data mining, database-nya dari akademik, nah gitu topik ya, judul yang tadi itu. Oke. Nah, itu jadi sangat penting Anda memahami masalah. Karena apa? Karena penelitian itu digerakkan oleh masalah. Penelitian itu digerakkan oleh masalah. Problem driven. Ada satu lagi yang masalah driven ini yang digerakkan, itu kan data mining. Data mining itu data driven. Kalau nggak ada data, nggak bisa kita menggunakan data mining. Nah, sama dengan di sini. Kalau kita nggak bisa mengungkapkan masalah dengan persis, maka nggak ada penelitian. Makanya pada ujian-ujian judul skripsi, yang kita tanya kemarin, coba kamu ceritakan masalahnya apa. Nah, gitu. Kalau nggak berhasil menceritakan masalah, kita anggap nggak benar ini penelitiannya, belum memahami konsep penelitian ini mahasiswa. Disuruh ulang. Seminar judul sekarang banyak yang diulang ya, habis mengungkapkan masalah itu nggak benar ya, masalahnya kayak dibuat-buat, data masalahnya tidak menceritakan antara tujuan dari perusahaan itu dengan kenyataannya. Jadi kalau di perusahaan Anda cek aja tujuan perusahaan itu apa, kriteria di perusahaan itu apa, kenyataannya apa. Nah, kalau itu berbeda, nah itu ada masalah. Begitu aja mengungkapkan masalah. Nah, Anda mau atasi dengan solusi ya.
Anda tuliskan di proposal. Jadi penelitian itu intinya dari masalah. Makanya ada orang bilang, ya, kalau Anda memahami masalah, itu sudah berapa persen itu selesai ininya. Solusinya udah ketemu itu. Saya lupa ya berapa persen ya, 50% atau 90%. Orang bilang gitu ya. Jadi pahami masalah, karena dengan memahami masalah, artinya kita sudah menyelesaikan sebagian dari masalah itu. Kalau masalahnya aja nggak ngerti, nah jangan coba-coba langsung masuk kepada penyelesaian. Salah nanti, salah arah nanti. Bukannya malah menyelesaikan masalah, tapi jadi pembuat masalah. Bukannya jadi problem bukannya jadi problem solver, malah jadi problem maker. Kenapa? Karena tidak memahami masalah dengan baik. Oke, itu untuk kita hari ini. Ada pertanyaan? Udah asal ya tadi. Ada pertanyaan? Saya masih nyambung nggak ini? Halo? Iya, Pak. Sinyal saya kok kecil ini? Apa ya? Ya, silakan absen. Silakan absen. Salah saya. Yang saya buka mata kuliah nanti malam. Bentar. Silakan ada presensi 10 menit. Ya, silakan presensi 10 menit. Supaya yang nggak ikut Zoom jangan absen. Oke. Oh, saya lupa nggak tutup. Wah, ini kayaknya tadi udah saya tutup. Oke, kayaknya saya belum tutup rekam.